Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami nikmat kesehatan untuk dapat membuat laporan hasil praktikum kami mengenai titrasi oksidimetri yang mencakup bromatometri, iodometri, dan iodimetri. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Sebelum masuk pada praktikum yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bromatometri. Oksidimetri adalah teknik titrasi yang menggunakan titran sebagai suatu oksidator. Sedangkan bromatometri merupakan salah satu metode oksidimetri dengan dasar reaksi dari ion bromat, yaitu BrO3. Untuk praktikum bromatometri, kami tidak mendapatkan secara jelas praktikum yang membahas tentang bromatometri. Maka dari ini kami hanya menjelaskan praktikum melalui video pembelajaran. Adapun alat-alat yang digunakan dalam titrasi kali ini yaitu bola hisap, pipet tetes, gelas ukur, beaker gelas, Erlenmeyer, labu ukur, buret, corong, statif, dan klem. Bromatometri menggunakan metode titrasi secara langsung atau oksidimetri. Larutan baku yang dipakai yaitu KBRO3 atau kalium bromat dan sampelnya reduktor. Indikator yang dipakai yaitu metil merah dan metil jingga. Titik akhir titrasi yaitu dengan ditandai hilangnya warna indikator larutan menjadi tidak berwarna. Prosedur bromatometri yang pertama, timbang seksama 250 mg sulfadiazin dilarutkan dalam HCl 3%. Yang kedua, tambahkan 5 gram kalium bromida dan HCl pekat. Yang ketiga, dititrasi dengan larutan baku kalium bromat dengan 0,1 N. Dan yang keempat, tambahkan indikator metil merah. Dan yang kelima terakhir, dilanjutkan titrasi hingga warna merah hilang. Proses yang terjadi pada bromatometri yaitu adanya sedikit kelebihan kalium bromat dalam larutan akan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat, dan bromin yang dibebaskan akan merubah larutan menjadi warna kuning pucat. Warna ini sangat lemah sehingga tidak mudah untuk menetapkan titik akhir. Bromin yang dibebaskan ini tidak stabil karena mempunyai tekanan uap yang tinggi dan mudah menguap. Karena itu, penetapan harus dilakukan pada suhu terendah mungkin serta labu yang dipakai untuk titrasi harus ditutup. Proses ini yang dapat membedakan antara bromometri dan bromatometri. Adapun proses yang lainnya yaitu penetapan kadar pada sampel sulfadiazin 250 mg dilarutkan pada HCl 3%. Larutan ini ditambahkan KBr sebagai katalisator, ditambahkan KBrO3 sebagai larutan baku yang mana ion bromat direduksi menjadi ion bromida selama titrasi. Bromin yang dilepaskan mengubah warna menjadi kuning pucat sehingga pada saat ditambahkan indikator metil merah berubah menjadi merah. Setelah itu titrasi dilanjutkan sampai warna merah menghilang. Selanjutnya adalah titrasi iodimetri. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang titrasi iodimetri. Titrasi iodimetri adalah titrasi secara langsung yang menggunakan iodium untuk mengoksidasi reduktor-reduktor yang dapat dioksidasi secara kualitatif pada titik ekuivalennya. Pendeteksian titik akhir titrasi dengan menggunakan indikator amilum yang akan memberikan warna biru pada saat tercapainya titik akhir tersebut. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, larutan baku natrium triosulfat, larutan iodium, indikator amilum, H2SO4 encer, vitamin C, dan yang terakhir Aquades. Pada praktikum ini kita akan melakukan penentuan kadar vitamin C dengan metode titrasi iodimetri. Sebelum itu kita akan melakukan pembakuan larutan iodium. Langkah yang pertama yang kita akan lakukan adalah ambil sebanyak 20 ml larutan iodium dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu masukkan ke dalam labu ukur 100 ml untuk diencerkan. Karena masih terdapat larutan pada gelas ukur, maka dilakukan pembilasan dengan Aquades.
Kemudian dikocok perlahan hingga homogen. Larutan yang sudah diencerkan tadi diambil 10 ml dengan menggunakan pipet dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya dititrasi dengan larutan natrium triosulfat sampai warnanya berubah menjadi kuning kecap. Setelah itu ditambahkan indikator amilum sebanyak 5 tetes. Bisa dilihat perubahan warnanya dari warna kuning menjadi biru pekat. Kemudian dilanjutkan dengan titrasi hingga warna biru pekat hilang. Penetapan kadar vitamin C. Yang pertama itu 0,2 gram vitamin C dilarutkan dengan 50 ml Aquades. Kemudian tambahkan H2SO4 encer 12,5 ml. Setelah tercampur, ambillah larutan tersebut sebanyak 5 ml. Setelah itu, tambahkan indikator amilum sebanyak 5 ml. Kemudian titrasi sampai berwarna biru tua. Dan inilah hasil yang dilakukan Duplo. Baiklah, untuk yang berikutnya yaitu praktikum titrasi iodometri. Tujuan dari praktikum ini di mana kita sebagai mahasiswa mampu mengidentifikasi zat dalam suatu sampel dengan menggunakan titrasi iodometri. Kemudian titrasi iodiometri sendiri merupakan titrasi secara tidak langsung yang digunakan untuk menetapkan senyawa yang memiliki potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida atau senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Pada titrasi iodometri ini, sampel yang bersifat oksidator akan direduksi dengan kalium iodida berlebihan dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Dalam praktikum ini sampelnya adalah CuSO4 dan baku primer KiO3. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Yang pertama yaitu buret yang sudah dipasang pada statif dan klem. Kemudian sampel serta reagen pengujian. Ada gelas ukur Erlenmeyer, beker gelas, corong kaca, dan pipet volumetri. Rak tabung serta tabung reaksinya. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu uji kualitatif pada sampel, yaitu CuSO4, dengan menyiapkan 4 buah tabung reaksi. Kemudian ambillah sampel dengan menggunakan spatula, lalu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung reaksi yang telah disediakan. Kemudian kita menambahkan larutan NaOH 1% ke dalam tabung reaksi 1. Setelah kita menambahkan larutan NaOH 1% ke dalam tabung reaksi 1, kita dapat melihat bahwa dari percobaan tersebut terbentuk endapan biru, sehingga reaksi yang terjadi yaitu CuSO4 dan NaOH akan menghasilkan CuOH plus NaSO4. Kemudian untuk yang berikutnya, sampel diletakkan ke dalam cawan porselin, lalu kita menambahkan larutan HCl pekat dengan mengambilnya menggunakan pipet tetes.
kemudian dibakar. Dari percobaan ini akan memberikan atau akan terlihat nyala hijau, yaitu di mana CuSO4 yang direaksikan dengan HCl pekat lalu dibakar akan memberikan nyala hijau, sehingga reaksi yang terjadi ketika CuSO4 direaksikan dengan HCl akan menghasilkan H2SO4 dan CuCl2. Kemudian untuk pembakuan dilakukan penimbangan dengan cara mengambil serbuk Ki menggunakan spatula dan kemudian ditimbang dalam timbangan analitik seperti terlihat dalam video berikut ini. Setelah itu, bilas terlebih dahulu buret dengan menggunakan aquades dan alkohol bilas. Lakukanlah sesuai dengan yang terlihat dalam video. Lalu kita akan memepet 10 ml larutan KiO3 dan memasukkannya ke enlemer. Lalu dititrasi dengan Na2S2O3 sampai larutan berwarna kuning muda. Tambahkan indikator amilum 1% dan titrasi kembali sampai larutan tidak berwarna, di mana 10 ml KiO3 yang direaksikan dengan 10 ml Ki 10% dan ditambahkan 4-5 ml H2SO4 dan dititrasi dengan Na2SO2O3 sampai kuning muda, lalu ditambahkan 1 ml indikator amilum, kemudian dititrasi sampai larutan tidak berwarna. Reaksi yang dihasilkan yaitu yang pertama 2Ki tambah 2H2O menghasilkan KOH tambah I2 tambah H2. Lalu yang kedua KiO3 tambah 5Ki tambah H2SO4 menghasilkan 3K2SO4 tambah 3H2O. Lalu yang ketiga KiO3 tambah Na2S2O3 tambah 5Ki tambah 6HCl menghasilkan 6KCl tambah 3I2 tambah 3H2O, serta yang terakhir KiO3 tambah HCl tambah Ki menghasilkan H2O tambah KCl tambah I2.